Selamat datang kembali sama aku Firman dari Latin. Siang ini kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Parung, dan beliau tuh sebenarnya batal kesini karena ada kegiatan di Kalimantan Timur, dan karena di reschedule jadinya beliau menyempatkan hadir untuk menemani kita pada kesempatan hari ini. Mari kita sambut Mas Wito. Halo. Ya. Salam kenal bagi yang belum pernah bersua. Saya Suwito. Dulu pernah aktif di Latin ya sebagai pendamping petani hutan damar di Krui dari tahun 95 sampai 99. Iya, Itu. Iya, jadi teman-teman di Siniar Sesore ini Mas Wito juga dari batch pertama, batch kedua juga sudah menjadi coach sesore. Jadi biasanya Mas Wito ngajar apa Mas kalau di Untuk sesore? praktek perhutanan sosial. Iya. Jadi intinya kalau dulu tuh pas aku jadi peserta sesore, Mas Wito dulu tuh kayak ngajarin praktek realnya di lapangan tuh Seperti apa? Gitu. Iya. Jadi kalau aku dulu ngeliat, aku tuh sampai dulu ngeliat Mas Wito, Masya Allah gitu kok. Pengalaman yang luar biasa sih dari Mas Wito dulu. Iya. Banyak banget wawasan. Kalau seandainya memang teman-teman ingin tahu aktivitas beliau, bisa di follow media sosialnya. Apa Mas? Punya Instagram? Ada Wito Laros. Wito Laros, Jadi silakan. medsos saya Wito Laros, mau Facebook, IG, Iya. Twitter, semuanya. Ya jadi kan aku nge-save kontaknya Mas Wito ya. Tiap hari tuh kayak ada update status dari Mas Wito. Kalau seandainya tuh tiket pesawat Kalimantan Timur, tiket pesawat Papua. Jadi memang sibuk sekali teman-teman. Jadi sampai wah, sekarang tuh kayak punya kesempatan yang luar biasa sih kataku kedatangan Mas Wito. Jadi Mas, kesempatan ini aku pengen dapat perspektif berbeda nih dari Mas Wito. Biasanya kan kalau Mas Wito di luar sana di forum ataupun di rapat-rapat lain, Mas Wito udah expert lah di bidang praktek-praktek social forestry. Nah, di Siniar Sesore ini, sesore udah identik sama anak muda nih. Nah, aku mau nanyain Mas Wito ini terkait sebenarnya kalau di lapangan real tuh sebenarnya anak muda tuh perannya di mana sih Mas? Ya, oke, terima kasih. Ini sih memang menjadi pertanyaan orang banyak ya, karena memang di dalam SK perizinan, kalau dulu namanya sekarang persetujuan, itu biasanya yang tercantumkan nama-nama kepala keluarga, ya baik bapak-bapak atau ibu-ibunya, sehingga orang bertanya di mana peran anak muda kan gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, di lapangan sebenarnya itu sudah banyak praktek ya, bagaimana anak muda itu terlibat dalam praktek-praktek perhutanan sosial, terutama pada saat ini yang sering saya jumpai itu dalam praktek pengelolaan wisata, ekowisata ya. Misalkan saya berikan contoh untuk salah satu tempat perhutanan sosial, yaitu di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Itu di sana ada hutan nagari. Hutan nagari itu hutan desa sebenarnya. Di sana ada pengelolaan ekowisata. Nah, disitulah anak-anak muda itu yang mengelola dari mulai promosinya, kemudian pengelolaan di praktek sehari-harinya dalam arti bagaimana tiketingnya, bagaimana melayani para pengunjungnya, itu sampai guide-nya, karena memang di sana sudah banyak pengunjung Wisman juga, jadi wisatawan mancanegara itu, padahal di Kabupaten 50 Kota ya, itu jauh tuh, sudah ada Wismannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi peran anak muda itu yang dulu sebelum ada hutan nagari, anak-anak muda itu boleh dikatakan, ini menurut ceritanya Wali Nagari. Wali Nagari itu kepala desa ya. Menurut mereka tuh anak-anak muda di sini tuh ya bermain, minum-minuman keras itu. Tapi sekarang setelah ada hutan nagari itu, mereka menjadi pengelola di situ, dan mereka tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif. Nah, itu di Kabupaten 50 Kota. Saya jumpai juga ini di lokasi kegiatan di Berau, Kalimantan Timur. Nanti kalau ini kawan-kawan boleh di medsos diklik, baik IG maupun Twitter maupun Facebook, itu namanya LPHD Panglima Jerung, Hutan Desa Dumaring. Itu yang ngelola anak muda medsosnya. Ya, medsosnya mengelola anak muda. Saya juga memasang di Facebook saya itu bagaimana saya memotret anak-anak muda di sana yang sedang mengkompilasi transaksi harian dari pengunjung. Jadi petugas administrasinya yang melayani di wisata sehari-hari di situ anak-anak muda. Dan di sana
wisata itu kan memang core bisnisnya ya. Tapi di luar wisata itu ada unit-unit bisnis sampingan yang lain tuh yang menjadi penguatnya wisata. Seperti itu untuk handicraft ya. Di sana ada ekoprint juga. Nah, sesore juga pernah ada peserta yang mengembangkan ekoprint. Di situ mereka juga ada usaha ekoprint. Sebenarnya kemudian di sana mendapatkan pelatihan dari Badan Ekonomi dan Kreatif ya. Mereka dilatih itu dan sekarang mengembangkan itu. Nah, jadi memang dalam praktek sehari-hari lebih banyak dalam konteks pengelolaan wisata. Tapi yang lebih penting lagi yang kawan-kawan perlu ketahui, peran anak muda sekarang itu sebenarnya lebih banyak di konteks teknologi informasinya, digital. Kreatifnya ya. Kreatifnya. Jadi misalkan mereka memasarkan produk-produk perhutanan sosial ya melalui pemasaran digital. Nah, itu sekarang sudah ada. Jadi ada marketplace-nya untuk perhutanan sosial itu yang mengelola anak-anak muda. Nah, itu yang paling umum. Tapi sebenarnya lebih spesifik lagi ya. Dalam praktek yang lebih ini ya, saya ingin menyampaikan misalkan dalam pengelolaan perhutanan sosial itu ada yang namanya misalkan penandaan batas. Nah, penandaan batas di situ ada menggunakan teknologi Android, yaitu menggunakan peta Avanza Map. Nah, kalau Avanza Map itu kalau orang-orang tua nggak tahu ya, yang tahu ada anak muda. Nah, yang tahu titik koordinat di mana Avanza Map itu ketika transaksi itu anak-anak muda. Nah, disitulah peran anak-anak muda bagaimana memanfaatkan teknologi informasi itu untuk memperkuat praktek-praktek perhutanan sosial. Gitu. Jadi Mas, biasanya tuh kalau anak muda di prosesnya, kalau mungkin Mas Vito tuh kan udah ada hasilnya nih. Sebenarnya kalau di belakang itu tuh yang terjadi apa sih Mas? Misalkan kalau aku rasa sih mungkin banyak kejadian tuh kayak ada mungkin ini asumsi aku ya Mas ya. Misalkan ada kecenderungan generasi old generation yang nggak terlalu percaya the power of anak muda ini misalkan. Apakah emang mulus-mulus aja, aku udah percaya anak muda, atau memang sebenarnya tuh kebanyakan memang dari generasi yang old generation ini belum terlalu melimpahkan ke anak muda gitu sih. Nah, ini mindset ya. Pada umumnya orang-orang tua ini dulu memandang mindset jadi petani itu semacam kelas rendahan ya. Sehingga dia ingin kalau bisa anak-anakku nanti, cucu-cucuku nanti jangan jadi petani lah gitu. Jadi lebih kan gitu. Itu mindset lama sebenarnya ya. Nah, sekarang kita sudah banyak menyaksikan bagaimana anak-anak muda itu justru berbisnis di pertanian ya. Kita sekarang banyak pelopor anak-anak muda. Nah, mindset itu yang memang sudah mulai dipatahkan oleh anak muda, bahwa menjadi petani itu tidak harus minder. Menjadi petani itu bukan berarti terbelakang. Nah, ini tantangan bagi anak-anak muda. Bagaimana menjadikan pertanian di Indonesia itu maju, bukan kelas gurem lagi. Memang pertanian kita pada umumnya kelas gurem ya. Tanahnya sempit, kemudian produksinya mungkin tidak bisa dibuat secara massal gitu ya, dan biasanya dijual mentah, tidak ada added value-nya. Nah, peran anak muda memberikan nilai tambah. Ya, jadi tidak langsung dipanen langsung dijual, tapi bagaimana dipanen kemudian dikemas ya, di branding menjadi jual dengan nilai yang lebih tinggi. Di situ perannya anak muda. Jadi sekali lagi ini mindset. Ya. Kita harus meyakinkan kepada orang-orang tua bahwa jadi petani itu maju loh. Kami modern, anak muda, kami tidak malu untuk menjadi petani. Janganlah orang-orang tua itu menganggap kalau anak muda jadi petani itu, itu berarti tidak maju. Jangan begitu. Sekarang banyak contoh yang anak-anak muda justru maju, bisa mengekspor produk-produk pertanian di Indonesia ke luar negeri. Sudah banyak contoh. Sebenarnya kalau di daerah tuh kan banyak anak muda yang memang punya latar belakang yang berbeda. Kemarin tuh mungkin udah sering banyak didengar sih, mungkin dari kayak bisa dicontoh tuh kayak perusahaan Google tuh Mas, yang dia tuh whatever kalau seandainya karyawannya tuh nggak lu nggak ada pengalaman, nggak ada apapun, yang penting punya tekad yang kuat gitu. Misalnya pengalaman diabaikan, CV, IPK segala macam diabaikan, yang penting diri kalian punya pengalaman yang kuat. Apakah kayak gitu tuh sepertinya terjadi juga nggak sih Mas di lapangan tuh? Yap, itu terjadi. Ya, sebenarnya awalnya saya belajar dari yang non perhutanan sosial ya, dari kasus pertanian.
ada petani muda alumni IPB yang di Cianjur mungkin sudah cukup ya, pernah di Kikendi juga ya. Itu dia tidak punya banyak pengalaman, tapi dia punya tekad ya. Dia melihat situasi di lapangannya kan, wah ini menarik, menantang dia untuk mengembangkan pertanian ini bagaimana menjadi lebih maju, dan kemudian dia bekerja sama dengan end usernya ya gitu. Nah, dia bekerja sama dengan para petani-petani. Nah, ini jadi dia mengorganisir para petani, anak muda yang mengorganisir para petani gitu. Nah, sehingga petani itu mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi. Nah, ini yang di Cianjur. Lebih hebat lagi itu yang di Garut. Itu petani jeruk awalnya. Sekarang tidak hanya jeruk. Jadi ini sekarang sudah banyak dikunjungi. Jadi di sana ada lokasi wisatanya juga, wisata panen di kebun sana untuk buah-buahan. Ada jeruk, ada macam-macam. Ini begitu juga. Ini alumni PB juga ya. Dia justru pernah sekolah di mendapatkan kesempatan belajar di Amerika untuk bagaimana teknologi pertanian di sana, dan kemudian diaplikasikan di kampungnya. Ini gampang kalau dicari ini ya. Dia pernah jadi narasumber untuk pengembangan bisnis perhutanan sosial, bagaimana melibatkan anak-anak muda. Jadi memang betul harus ada tekad. Pengalaman tidak menjamin ya. Tidak menjamin. Banyak pengalaman kalau nggak punya tekad nggak maju-maju juga. Di perhutanan sosial juga ada yang seperti itu ya. Saya pernah menemukan di lokasi perhutanan sosial namanya di Sasaka Patengang, itu di Kecamatan Ranca Bali sebelah sana Ciwidey. Di sana ada hutan wisata, dia yang dijual itu oksigen. Oksigen dalam arti seperti tempat untuk healing ya, forest healing. Forest bathing, forest healing itu. Iya gitu. Jadi dia anak muda itu sebenarnya dia lulusan D3 Teknologi Informasi ya. Nah, dia ingin mengembangkan perhutanan sosial di kampungnya itu, di kampung sana namanya itu Patengan, Desa Patengan itu. Nah, dia di situ terlibat di situ, dan sekarang lokasi wisatanya itu udah jadi di sana. Jadi itu memang tekad dia merasa saya orang sini, mengapa saya tidak memajukan di kampung saya? Nah, jadi ini hebatnya dia tidak berpikir untuk menjadi karyawan di tempat lain segala macam, tapi dia punya motivasi yang kuat, memiliki tekad yang kuat untuk memajukan kampungnya. Nah, waktu saya jumpain terakhir kemarin, dia katanya pengen sekolah lagi, ingin memperdalam ilmunya. Nah, kemarin memang betul, ternyata saya dengar dia sekarang sedang melanjutkan kuliahnya. Waktu itu masih di D3, mungkin dia melanjutkan S1 atau gimana. Tapi itu menurut saya, anak muda itu memiliki motivasi yang kuat, tekad itu yang penting. Iya. Gitu. Mas, balik lagi ke Sesore nih. Kan Sesore 1-2 udah selesai, dan banyak alumninya sekarang, dan mungkin sudah bertebaran di mana-mana. Kalau kemarin tuh kalau aku buat peta kayak titik persebarannya ya memang sudah menyebar bahkan sampai ke luar negeri. Nah, kira-kira sebenarnya teman-teman yang udah lulus Sesore nih bisa ngapain aja sih Mas gitu di daerahnya masing-masing? Nah, memang saya melihat ide-ide inovatif ya kawan-kawan Sesore itu luar biasa. Saya berikan contoh yang misalkan yang EcoPrint ya di Pekanbaru itu menurut saya memang luar biasa. Bagaimana dia memiliki ide ya, memanfaatkan tanaman yang ada di pertanian, yang memakai kelompok ibu-ibu itu tadi, yang sebelumnya sebenarnya tanaman itu tidak memberikan nilai tambah, tapi begitu dia kelola dengan ide kreatifnya tentang EcoPrint itu nanti akhirnya membeli nilai. Nah, yang saya perhatikan kawan-kawan anak-anak muda alumni Sesore itu kelihatannya dia memang bukan hanya belajar di Sesore itu, tapi sebenarnya dia sebelum menjadi anggota Sesore, ya, udah belajar dulu. Dia tuh sudah praktek duluan. Jadi Sesore itu sebenarnya memberikan pembekalan yang kuat bagaimana dia meningkatkan praktek dia. Itu yang saya tahu ya. Baik yang di Aceh ya, yang kopi rempah ya, kopi rempah itu dia sebelumnya sudah bersama ibu-ibu di sana. Dia melihat ini ibu-ibu dengan bertani biasa selamanya hanya memanen kopi kemudian dijual. Dia berpikir lain. Mestinya ibu-ibu petani kopi harus punya nilai tambah. Maka dia fasilitasi di situ bagaimana dia mengembangkan gerai yang nanti ibu-ibu itu nanti bisa dipandu oleh dia untuk meningkatkan produksi kopinya, kualitas produksi kopinya tidak hanya dijual mentah ya, tapi dia mengembangkan produk namanya kopi rempahnya. Jadi Sesore bagi dia itu untuk meningkatkan kapasitas dia, kualitas dia. Nah, dia sebelumnya sudah praktek. Itu yang dalam pengamatan saya. Setidaknya yang dia bergabung, saya sebagai mentornya dia ya di beberapa tempat seperti itu. Sama juga yang di Jambi kan, di Jambi begitu juga. Dia sudah praktek itu.
Jadi saya melihatnya itu. Jadi sesore menurut saya bagi kawan-kawan yang sudah praktek, ya memiliki praktek itu tapi belum memiliki kepedean gitu, sesore lah tempatnya. Bagaimana untuk meningkatkan kapasitas itu. Iya. Ya, by the way, udah ada 50, aku cek sudah 50 orang sih Mas yang udah daftar. Gitu ya? Iya, jadi nanti sampai biasa. ketemu di kelas teman-teman, nanti akan ketemu coach Ya, yang akan memberikan cerita-cerita inspiratif tentang praktek-praktek social forestry seperti itu. Iya. Mas, untuk sesore batch 3 ini nanti Mas Wito mau ngasih materi yang apa nih? Nah. Kan kita ada upgrade nih. Kira-kira Mas Wito ada Yang baru, apa nih? seperti yang saya katakan. Kalau dulu saya menyampaikan praktek-praktek perasaan sosial itu yang general ya, yang umum ya. Karena konteksnya apa? Sebenarnya dulu itu banyak orang tidak percaya bahwa social forestry itu ada, bahwa masyarakat itu bisa mengelola hutan. Jadi dulu motivasinya lebih mengenalkan ini loh, di lapangan praktek social forestry itu sudah nyata. Sudah jelas kan gitu, masyarakat bisa mengelola hutan secara lestari dan memberikan manfaat ekonomi. Dulu seperti itu latar belakang. Nah sekarang saya sudah punya bukti, contoh-contoh bagaimana anak muda berperan dalam social forestry. Yang baru dari saya nanti saya akan memberikan ilustrasi berupa video singkat ya, atau mungkin nanti saya bisa menunjukkan link IG-nya, medsos. Nah intinya itu bahwa itu dikelola oleh anak muda. Itu yang baru. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, yang saya melihat itu memang hanya konteksnya meyakinkan bahwa masyarakat bisa mengelola hutan secara lestari dengan mendapatkan nilai manfaat ekonomi, tapi yang baru ini peran anak muda. Luar biasa. Iya, jadi teman-teman, sebelumnya terima kasih nih Mas Wito udah datang. Nih tadi Mas Wito kita gimana Mas, tumblernya bagus gak? Wih, nah jadi ini tumbler spesial ini. 33 Latin. Ini selamat ini kepada Latin nih, kepada Tropika Indonesia nih, sudah memasuki usia 33 tahun ya. Iya. Jadi tahun ini Latin udah 33 tahun dan untuk kegiatannya sudah bisa di cek di Instagram Latin, akan ada apa aja, so stay tune terus di semua media sosial Latin. Dan jangan lupa subscribe dari YouTube Lembaga Alam Tropika Indonesia. Mas, aku terima kasih banyak nih, soalnya Mas Wito nih emang orangnya sibuk banget ya teman-teman. Jadi sangat Latin dan saya Latin semuanya memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat Mas Wito buat ngisi di program Siniar Asri kali ini. Terima kasih Mas Wito, nanti sampai ketemu di baik, terima kasih juga dan itu yang menjadikan saya lebih bersemangat karena saya belajar bersama dengan anak-anak muda. Itu yang menjadikan saya lebih bersemangat. Ya. Mari kita tutup ya Mas ya. Ya, biasanya kita tutup dengan salam sesore. Dadah.